Halo, balik lagi dengan aku Ardiansa Wijaksono dari kelas saham. Seperti biasa, setiap minggu kita akan mereview IHSG dan 5 ulasan saham request dari kalian. Yang pertama adalah IHSG. Nah, gimana nih pergerakan IHSG setelah mengalami kenaikan hampir 1 minggu penuh? Kita coba untuk analisis. Kalau dari chart daily-nya, IHSG masih dalam track yang bagus, yaitu uptrend jangka pendek atau minor uptrend. MACD-nya juga bagus nih, karena dia berada di area positif dan terus mengalami kenaikan. Tetapi kemarin IHSG terhalang nih akan adanya supply area yang akan aku tunjukkan di chart setelah ini. Kalau dari 15 menitan, IHSG ada kemungkinan dia mengalami penurunan nih karena dia kan kondisinya naik. MACD-nya mengalami penurunan, jadi ada divergen. Terlebih IHSG ada penghalang minor nih di Fibonacci 3,6%. Ada kemungkinan untuk IHSG mengalami penurunan menguji EMA 100-nya di sekitaran area 6000 atau kemungkinan dia menutup gap. Kita lihat dari inflow asingnya gimana. Sejak IHSG mengalami kenaikan selama berturut-turut kayak gini, ternyata selama kenaikannya IHSG ini digerakkan oleh asing loh. Dan ini kelihatan banget sih dari forex flow-nya. Dalam 1 minggu, asing dia melakukan penjualan sebesar 2,8 T. Ini nih yang aku maksud dengan supply area-nya. Dia ada penghalangnya nih di sini. Tapi tenang aja, inflow asing dia masih terjaga nih di sini. Ada kemungkinan IHSG akan menguji dulu EMA 100-nya di kisaran harga 6000. Oke, lanjut untuk ulasan saham. Yang pertama yaitu Tepik. Oke, untuk Tepik ini pada tanggal 31 Mei 2021 ini baru aja break nih, dan dia juga kembali naik di atas EMA 20. Nah, kita coba cek lagi gimana nih kondisinya. Ternyata dia masih mengalami kenaikan, tetapi kalau dilihat dari candlenya ini seperti akan melemah. Mungkin ini akan terjadi koreksi sebentar atau koreksi sehat di harga sekitaran 2660 sampai 2650. Kita cek broker sumurinya sejak awal dia mengalami kenaikan nih pada tanggal 31 Mei sampai hari terakhir. Kalau di total, saham Tepik ini masih mengalami akumulasi yang dilakukan oleh broker BK, RX, dan DR. Lalu yang jual yaitu AK sama BB. Asumsiku, saham Tepik ini akan koreksi sehat dulu di area sekitaran 6060 sampai 2650. Saham selanjutnya yaitu Agro. Oke, untuk saham Agro, chart yang aku bikin dulu ada kemungkinan untuk tidak terrealisasi. Saham Agro sudah kembali naik di atas EMA 100, tapi kita lihat dulu apakah dia akan bertahan di atas EMA 100-nya ini. MACD-nya mengindikasikan hal yang bagus. Dia terus mengalami kenaikan di area positif dan volumenya juga bagus nih. Kita cek weekly-nya gimana. Kalau dari weekly-nya dia udah break EMA 20. Jadi kita tunggu aja nih minggu depan dia akan gimana. Oh iya, kita cek dulu broker summary-nya gimana. Sejak dia awal kenaikan 25 Mei. Sejak awal kenaikan ini cenderung distribusi yang dilakukan oleh BK. Kalau kamu udah ikut Agro sejak awal dia rebound, tinggal pasang trailing stop aja. Cuma kalau kamu baru aja beli di sekitaran ini, aku sarankan untuk pasang stop loss jika dia mengalami penurunan di bawah angka 900. Saham selanjutnya yaitu Kota. Nah, saham Kota ini menurutku cukup menarik sih, karena dia bentar lagi mau nyentuh demand areanya yang ada di sekitaran sini, antara harga 146 sampai 164. Kita cek lagi weekly-nya kayak gimana. Weekly-nya dia mengindikasikan adanya penurunan selama berminggu-minggu nih. Nah, menurutku kalau dilihat dari chartnya, saham Kota ini ada kemungkinan dia turun mencapai demand areanya. Cuma kita lihat dulu, sejak awal dia turun yaitu 9 Maret sampai hari ini, kondisinya kayak gimana. Sejak 9 Maret, saham Kota ini didistribusikan oleh broker XA dan juga DH. Bahkan jauh banget nih distribusinya antara ini dengan ini. Harganya ini seperti ada yang menahan. Kita cek lagi di 31 Mei 2021. Kalau dari tanggal 31 Mei ini ada akumulasi nih, ada secerca harapan. Asumsiku gini, bisa spek buy dulu di kisaran harga 194 sampai 208. Hitung-hitung tes lot dulu. Kalau dia naik ya alhamdulillah, kalau dia turun kamu cut loss jika turun lebih dari 194. Dan tunggu lagi di demand areanya di sekitaran 146 sampai 164. Saham selanjutnya yaitu Tower. Saham Tower ini dia udah mencapai supply areanya yang ada di sini. Makanya pada perdagangan terakhir kemarin dia mengalami penurunan. Wajar aja sih. Dia udah diakumulasi dari sini terus dia naik. Kita cek broker summary-nya gimana.
dari 5 Mei. Dari broker summary-nya, ternyata ini lagi didistribusikan oleh KZ. Hitungannya ini termasuk Big Distri, tapi masih ada ZP. Kita cek weekly-nya. Weekly-nya dia juga sama, dia udah nyentuh nih di supply area-nya. Tantangan selanjutnya adalah bisa nggak saham tower ini dia all time high melewati titik tertingginya di atas 1325. Untuk saham tower ini ada kemungkinan dia koreksi terlebih dahulu atau dia sekedar bergerak sideways kecil dengan range 1240 sampai 1275 sebelum dia memutuskan untuk melanjutkan kenaikan dan membuat all time high-nya. Saham yang terakhir yaitu BCAP. Siapa nih yang cuan dari saham ini kemarin waktu kita analisis bareng nih, tanggal 23 Mei kalau nggak salah, waktu videonya aku upload. Untuk saham BCAP ini termasuk saham gorengan yang baru bangun karena ada news dari MNC Group. Terlebih ada kaitannya dengan BABP. Nah, ya namanya saham dalam satu grup itu kalau naik satu, itu ada kemungkinan yang lainnya ikut naik. Kalau dilihat dari candlenya, ini udah ada taking profit. Dia meninggalkan upper shadow yang cukup panjang menurutku, dengan volume yang tinggi. MACD-nya masih bagus, cuma candlenya aja yang dia udah di supply areanya di sini. Oke, kita cek dari awal dia kenaikan yaitu 20 Mei sampai hari ini. Ternyata sejak awal dia mengalami kenaikan, dia sudah didistribusikan oleh CG. Bahkan CG ini cuma menjual aja, nggak ada pembelian sama sekali loh. Ini ada Big Distri dan udah berpindah barang dari bandar ke retail YP sama XC. Coba kita cek dari 3 hari terakhirnya yang mengalami kenaikan pada 2 Juni 2021 tetap sama, yaitu didistribusikan oleh broker CG. Hati-hati sih kalau untuk saham ini, kalau kamu udah cuan ya udah cari saham yang lain. Ada kemungkinan dia turun di bawah 141, ada kemungkinan dia turun mendekati EMA 100-nya. Kalau kita lihat dari chart weekly-nya, ini volumenya bagus sih. MACD-nya juga baru break. Ada kemungkinan kalau saham BCAP ini turun, dia akan koreksi saya dulu. Dengan catatan perhatikan broker summary-nya apakah masih ada akumulasi atau ternyata masih tetap distribusi. Perhatikan juga siapa broker dari top buyer dan top sellernya. Sekian videonya, semoga ini bermanfaat. Kalau kamu suka silahkan like video ini, tinggalkan pertanyaanmu di komentar, dan bantu share video ini supaya membantu channelku. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu tahu kalau aku udah upload video baru. See you next time.